Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Kiranya semua boleh dalam keadaan yang sukacita dan luar biasa, karena kita tahu pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, dan Dia memberikan sukacitanya bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Renungan Harian Gereja Toraja edisi Rabu 12 Agustus 2026. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, sebelum kita melayani Tuhan hari ini, mari kita menundukkan hati di hadapan-Nya dan mohon pertolongan dari Tuhan supaya kita bisa merenungkan firman-Nya dengan baik. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, bersyukur Engkau memberikan hari baru, kesempatan baru, kekuatan baru untuk kami. Dan hari ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau sungguh membuka hati kami dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan bukan hanya menjadi apa yang kami dengar, tapi meresap di dalam hati dan pikiran kami untuk kami lakukan. Mohon pertolongan Tuhan sekalian untuk kami sekalian. Inilah kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian yang akan kita renungkan adalah dari Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan 28. Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Karena iman, tatkala dicobai, Abraham mempersembahkan Ishak. Ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, sambil memandang jauh ke depan, Ishak memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, ketika hampir waktunya akan mati, Yakub memberkati masing-masing anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, menjelang kematiannya, Yusuf menyebut tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman, setelah lahir, Musa disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu bagus rupanya, dan mereka tidak takut kepada perintah raja. Karena iman, setelah dewasa, Musa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena iman, ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab ia mengarahkan pandangannya kepada upah. Karena iman, ia meninggalkan Mesir tanpa takut kepada murka raja. Ia bertahan seolah-olah ia sudah melihat Dia yang tidak kelihatan. Karena iman, ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Amin. Mewarisi jejak kehidupan, itulah tema kita yang akan direnungkan hari ini. Kita sering berjalan mengikuti jejak di hutan, jejak kaki menolong orang menemukan arah dalam hidup. Jejak bisa berarti warisan yang ditinggalkan pendahulu berupa nilai, keputusan, dan keberanian mereka. Di zaman digital, kita juga biasa mendengar ungkapan jejak digital. Apa yang kita unggah hari ini akan tertinggal lama. Jejak menunjukkan siapa kita dan kemana kita menuju.
iman pun meninggalkan jejak. Bagian ini kembali menyapa jemaat yang telah letih atau sedang letih dan tertekan. Sebagai generasi kedua, orang percaya yang hidup dalam penganiayaan yang berat karena kepercayaan kepada Yesus, mereka menghadapi risiko kemunduran iman. Penulis Ibrani menghadirkan Abraham dan Musa sebagai saksi iman di masa lampau. Abraham mempersembahkan Ishak karena percaya bahwa Allah setia pada perjanjiannya. Musa meninggalkan kenyamanan hidup di istana Mesir karena memandang Allah dan janjinya. Tindakan mereka bukan sekadar dorongan dari dalam diri, melainkan diletakkan dalam karya anugerah Allah yang memelihara umat pilihannya. Jalan hidup mereka yang didasarkan pada iman menjadi jejak yang terus diingat dan menjadi salah satu petunjuk bahkan ribuan tahun sesudah mereka berlalu secara fisik. Kita diajak untuk mewariskan sesuatu yang sangat berharga bagi anak cucu atau generasi kita, yaitu jejak-jejak iman melalui jejak hidup kita. Jejak itu akan terus bercerita lintas generasi, seperti dalam Mazmur 78 ayat yang keempat. Dan setiap keturunan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, seperti yang kita baca di dalam Mazmur 145 ayat yang keempat. Jadi, iman bukan urusan personal saja, melainkan sesuatu yang kolektif, bahkan di dalam kekerabatan. Karena itu, pegang teguh dan wariskanlah itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami sembarangan untuk meletakkan jejak bagi generasi penerus kami. Entah itu dalam kata-kata, pola pikir, dalam sikap kami. Kiranya Tuhan, ketika kami membaca bagian ini, kami boleh memperbaiki pola jejak kami yang kami tinggalkan, yang kami wariskan. Bukan lagi jejak yang biasa, bukan lagi jejak sembarangan, tetapi jejak yang bisa membawa mereka bertumbuh dalam iman, mengingat bagaimana kasih sayang Tuhan bagi kami, bagi orang-orang generasi sebelumnya, dan tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Sehingga Tuhan, ketika anak cucu kami di dalam kesesakan, di dalam pergumulan mereka tahu kemana mereka bersandar, bukan di media sosial, bukan di hal-hal yang hampa, bukan di dalam pandangan-pandangan orang dunia, tetapi langsung kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mewariskan iman yang baik kepada anak cucu kami, sehingga bukan hanya kami saja yang bertumbuh, tetapi mereka juga boleh mengenal Tuhan secara pribadi melalui apa yang kami wariskan, apa yang kami tinggalkan, apa yang mereka lihat dari kami. Dan kami sama-sama boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa, kiranya Tuhan menolong setiap kami. Pun kami berdoa untuk rumah tangga yang mengalami pergumulan, sehingga mereka boleh dibukakan jalan untuk mereka boleh mendapat penyelesaian dari pergumulan mereka. Entah itu pergumulan pribadi, hubungan mereka dengan suami, dengan istri, suami istri dengan anak, dengan mertua, dengan menantu, dengan orang-orang di sekitar. Kami mohon pertolongan-Mu. Kiranya kami boleh menyelesaikannya di dalam iman dan takut akan Tuhan, menghadap Tuhan untuk mendapat kemurahan Tuhan menyelesaikan masalah kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang saat ini sedang berduka, sedang sakit, sedang mengalami hati yang penuh dengan luka. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan,
supaya mereka pun boleh diberikan kekuatan hati, mereka boleh mendapatkan pemulihan, dan mereka pun boleh bersuka cita karena Tuhan yang baik kepada mereka. Yang saat ini bergumul dalam pekerjaan, yang saat ini bergumul dalam menanti keturunan, yang saat ini bergumul di dalam segala yang mereka dapati dengan tangan mereka, kiranya mereka pun boleh tetap setia kepada Tuhan, menengadah kepada Engkau, dan mendapat jalan keluar di dalam Engkau. Kami berdoa untuk kami terus meninggalkan jejak yang baik untuk anak dan keluarga kami, sehingga warisan iman ini membawa keluarga kami, membawa generasi di bawah kami untuk melihat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hari ini adalah hari yang baru, kami pun mau mempunyai semangat yang baru melayani Tuhan. Engkau menolong kami supaya kami terus boleh memuliakan Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita kembali ke dalam setiap hal yang akan kita hadapi hari ini, kehidupan kita, dan sebelumnya terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Mari kita tinggalkan jejak-jejak yang memuliakan Tuhan dan bawa generasi kita boleh terus menjadi generasi yang mengenal, memuliakan Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Sampai di sini renungan kita hari ini. Sampai berjumpa di dalam renungan harian edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.